والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج. Sudah langsung diketik. Sudah. Spasinya jangan lupa, spasinya. Jangan lupa. Juruskan. Coba ini. Sip. Tangannya. Tanggal jangan lupa kalau sudah selesai. Buat undangan. Terserah, penting bisa. Buat undangan juga. Kita undangan. Nah ini. Jangan sampai keliru ketiknya. Terus kasih. Mana? Tekan sip, wis. Tekan. Ayo. Sip, tekan terus. Tanah ini. Nah, terus. Nah, ya. Terus ini. Dari itu. Nah, coba. Lah, terus. Ya. Oh ini kok kecil-kecil di sini. Dibesarkan tinggal ini blok semua. Blok, tinggal ada huruf ini. Ya. Terus. Coba ini tadi. Itu kan? Ini di tengah Mas. Ini. Nah, siap nih. Coba diulang lagi. Ini, pandu. Terus. Nah, coba caranya gimana? Nih. Ada cut. Nah, tinggal ke tengah Mas. Kita akan belajar Microsoft Word itu dari awal dulu ya. Sudah tahu cara bukanya Microsoft Word? Kalau belum tahu, diklik Start pojok yang bawah, nanti saya jelaskan bagian-bagian dari Microsoft Word. Start, pilih Microsoft Office, biasanya langsung Office Word 2007. Kalau misalkan ada Microsoft Word, langsung ditampilkan Microsoft Word 2007. Start, ya klik, benar, langsung diklik Microsoft Word-nya. Klik Start, ya, langsung ini diklik. Nah, zoomnya diperbesar, zoomnya. Ya, cari yang sudah semua ya. Nah, kita mengenali bagian-bagian dari Microsoft Word ya. Kalau Anda kenal dengan bagian-bagian dari Microsoft, maka kita juga akan kesulitan. Nah, di situ ada namanya kan dokumen 1 yang di atas. Kalau mungkin sudah buka 2, bisa dokumen 2. Itu namanya apa? Title ya, judul biasanya ya. Misalkan itu nanti dirubah, bisa misalkan radial. Jadi nanti bisa berubah namanya radial itu. Terus yang kedua, untuk mengetik itu apa namanya? Dokumen harian. Jadi untuk kita mengetik tulisan-tulisan kita seperti itu. Terus ada home, insert itu di atas. Ya. Apa namanya? Itu disebut dengan menu. Jadi kalau kita nanti
saya misalkan nanti klik menu insert, klik menu home. Nah, jadi kalian bisa klik yang di atas itu namanya menu. Nah, di bawahnya itu ada sebuah gambar kan namanya itu apa namanya? Toolbar itu ya. Nah, coba kita untuk sementara ini kita belajar dari awal. Sebelum saya kasih tugasnya kita belajar dulu bagian-bagian dari Microsoft Word. Contohnya misalkan seperti ini. Coba kalian ketik saya sedang berada di sekolah. Yang tahu dulu. Terus titik. S-nya huruf kapital apa huruf kecil? Masih punya kalian? Kapital. Huruf kapital juga ya, huruf besar ya. Nah, coba saya juga diubahkan itu ya. Saya sedangnya S-nya juga huruf besar. Bagaimana caranya? Saya tanya dulu sebelum saya menjelaskan. Ini kan sudah saya anggap hampir bisa lah. Nah, sip. Ini ya caranya ya. Kalau kita mau menulis huruf kapital ya, itu langsung dihidupkan di keyboard itu caps lock-nya. Ya, caps lock-nya dihidupkan. Nanti ada tanda biasanya ini nanti hidup. Caps lock ini hidup ya. Lalu ini mati. Kalau ini mati berarti huruf kapitalnya tidak fungsi. Bisa jadi gini lagi. Kita menggunakan tombol shift. Misalkan huruf A-nya saja yang mau di huruf besar. Shift tekan huruf A. Nah, bisa ya. Cuma satu huruf. Kalau misalkan caps lock, takutnya nanti lupa bisa huruf kapital semua ya. Jadi fungsinya caps lock itu. Terus kalau mau menghapus apa? Menggunakan apa menghapus? Backspace. Apa bedanya backspace sama delete? Coba dicoba. Backspace sama del. Biasanya tulisannya del di keyboardnya. Bahasanya gini ya. Backspace itu kan menghapus setelahnya apa? Tulisan. Misalkan sedang yang mau dihapus berarti kan dari G-nya dihapus. Kalau backspace itu, kalau delete itu posisinya berada di depannya sebuah tulisan. Baru kita menggunakan delete. Jadi menghapusnya tuh berjalannya ke kiri. Kalau backspace kan gini, kalau delete ke kanan nanti berjalannya. Itu bedanya backspace sama delete. Spasi sudah tahu ya? Tahu spasi. Terus misalkan kita juga mau ngetik huruf tebal, sudah tahu? Hidupkan di menu apa huruf tebalnya? Menu home. Nanti pilih yang namanya di mana apa? Gambar apa? B. Apa itu B? Bold. BOLD, bold ya namanya ya. Bold. Kalau yang miring namanya italic, benar. Kalau yang garis bawah underline ya, sip, benar. Nah, terus di atasnya itu ada apa namanya? Kayak Times New Roman, Arial itu apa namanya? Ayo. Font itu ya, font size yang di sampingnya. Itu kalau font size. Kayak ukuran-ukuran itu font size itu ya. Sudah paham sampai di sini ya? Ya. Kalau sudah paham, kita coba. Kita juga akan belajar sekalian ya kertas ya biar enak. Karena intinya di Microsoft Word ya ini. Maaf. Ini kertasnya apa? Ukurannya. Ini kalau misalkan ukurannya ini ukuran F4 ya. Biasanya besarnya itu ini 33, ini 21,5. Nah, tapi di netbook atau di laptop tuh atau rata-rata tidak ada kalau pakai ini. Biasanya yang ada itu ilegal atau A4. Nah, jadi kalau kita nanti mau ngetik, kita atur dulu. Kita mau pakai kertas yang bagaimana. Coba kita sekarang belajar menggunakan A4 ya. Klik apa? Coba di ini. Sudah? Page layout sudah?
Ketemu? Pagar layout itu, page layout. Ketemu ya? Nah, sip. Pilih size. Nah, pilih size. Scissor yang dipilih. Size. Pilih yang A4. Pilih size, pilih yang A4. Sudah A4 semuanya? Ini page layout. Ya, pilih size. Scissor. Size A4. Ya, sip. Klik. Nah, berarti kalian sudah A4. Nanti ketika di print berarti ukurannya sesuai dengan apa yang kalian inginkan A4. Langkah awal yang harus diperhatikan sampai sini. Saya ingin tahu dulu sudah sesuai dengan ini enggak. Maaf ya, sekalian ini ya. Ini spasinya sama, spasi antara baris pertama sama baris kedua maksudnya saya ya. Nah, jadi kalau mau ngatur seperti ini caranya, yang diperhatikan dulu, kertas sudah A4 ya, kertas sudah A4, terus nah, di situ ini pilih yang spasi justify. Biar kanan kirinya sama. Tahu spasi justify ini ya. Nah, yang ini pilih bagus. Belajar tentang Microsoft Excel ya. Caranya hampir sama dengan Microsoft Word. Makanya start, kita tinggal mencari Microsoft Excel ya. Nah, sudah tampil ya. Tampilannya berbeda dengan Microsoft Word. Nah, ini ya. Di situ kan ada A, B, C, D ya, dan seterusnya. Ya. Terus yang ke bawah 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, banyak itu ya. Ya. Kalau menu-menunya detail ada apa itu sudah hampir sama dengan. Kalau yang 1, 2, 3, 4 itu disebut dengan baris. Nah, jadi pertemuan nanti antara kolom dan baris yang menampilkan kotak-kotak kecil itu yang bisa diketik sama kalian, itu namanya apa? Sel. Nah, coba kita arahkan ke pertama, A1. Sudah ya, A1 ya. Bagaimana cara bacanya? A1. Berarti kolom A baris pertama atau baris yang baris 1 itu ya. Jadi kolom A baris 1. Saya ingin lihat. Bukan diketik, tapi arahkan kursor kalian di F10. F10, kolom F baris 10. Tunggu, saya cek satu-satu. F10. Ya. Diklik aja. Ya. Tabel ya. Kalian itu yang pertama tulis, arahkan kursornya dulu di A1. Tulis, ketik nomor. Sudah. Terus di B1 sudah. Nama. Sudah ya. Ketik di C1. Kegiatan. Bisa saja kegiatan pekerjaan. Terus diklik di D1, arahkan ke D1, tulis, diketik keterangan. Sudah? Keterangan. Saya tidak mau lihat dulu, ntar lagi saya mau lihat, saya mau ngecek. Sudah ya? Coba saya cek. Nomor, betul. Ya, D1. Mana D1-nya? Di B1 nama ya. D1-nya keterangan. Dan coba dituliskan, diketikkan nomor itu 1, 2 sampai 3, 4. Ke bawah ya. Jadi di B1, di A2 itu 1, A3, 2 dan seterusnya. Ya. Terus habis itu nama itu diklik, setelah terserah kalian.
Matikan dulu. Keterangan dikosongi. Apa namanya itu sudah cara mengetik di sebuah Excel, tapi ini belum bentuk tabel sih. Bagaimana cara membuat tabelnya? Caranya seperti ini. Perhatikan yang di sini ya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa kolom? 4 kolom. Terus barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 4 kolom, 5 baris. Caranya membuat sebuah tabel bagaimana? Caranya ini ya. Ininya dari nomor ini, dari A1 di blok sampai D5. Sudah ya? Nah, terus di menu home ada di sini nih. Namanya itu button border. Ini. Button border nih, yang kayak kotak. Button border. Diklik, pilih all border. Nah, jadi ini sudah terbentuk sebuah tabel ya. Kalau belum di tabel itu tidak ada tabelnya. Contohnya seperti ini. Kita akan kelihatan seperti ini ketika kita ngeprint. Ini. Ketika akan ngeprint putih kosongan ya. Tidak ada kotak ya. Tidak ada kotak. Jadi meskipun itu sudah bentuknya kotak, selnya itu kotak di sebuah Excel, tapi kalau kita tidak dibuat bordernya itu tetap tidak dibuat garis, maka isinya ketika di print itu hasilnya apa? Tidak ada garisnya, tidak ada kotak-kotaknya ya. Nah, jadi makanya harus di border dulu dengan cara di blok dulu yang akan dibuat tabel, terus pilih border itu all border, yang ini bordernya pilih, klik all border, baru ini akan muncul yang namanya tabel. Bedanya ya sudah ada garisnya ya.